dan saya harus tetap di Madura. Kalau ingin saya berubah, mengisolasi diri lah Ya. ceritanya. caranya sebenarnya ada solusi. Saya bilang ada hewan kesenangan saya. Emang sebelumnya saya kan aktif main ayam. Main. Nah, setelah saya sampaikan saya harus memelihara ayam untuk mengalihkan perhatian saya. Awalnya pengalihan, awalnya ayam ini berarti awalnya pengalihan. Makanya saya bilang tadi, keluar dari dunia malam, saya ingin menjadi lebih baik. Jadi saya alihkan menggunakan hewan yang bernama ayam. Mengalihkan perhatian saya terhadap dunia malam. Udah setelah itu saya bikin kandang, mulai beternak ayam di situ ya sampai jam 2 malam. Waktu ini biasanya saya jam 11 udah berangkat dugem. Jadi mulai pagi dan sore bahkan sampai pagi lagi jam 3 saya masih nungguin ayam. Kan tentang di dunia sekarang ini Bang Soleh ya, dunia malam sudah dilewati. Alhamdulillah masuk ke dunia ayam. Ini ayam sabung apa ayam ternak biasa atau ayam petelur atau ayam pedaging nih Bang Soleh? Itu ayam sabung. Ayam sabung. Karena sebelumnya memang saya usia 14 tahun udah seneng di sabung ya. Main ayam gitu. Kalau boleh tahu di Bang Soleh, berapa tahun di dunia sabung ayam ini? Kalau mau dihitung saya udah lupa karena mulai dari usia 14 tahun saya udah hobi main itu. Udah bertahun-tahun ya. Nah, akhirnya merambah ke internasional nih gimana Bang Soleh? Kan di situ maaf yang saya tahu nih Bang Soleh ya, maaf ya saya cuma dengar-dengar enggak lihat langsung. Di dunia sabung ayam itu kan ada taruhan, juga ada ya pendaftaran sih wajar ya. Ada ini ya taruhannya dan kemungkinan besar namanya diadu ini kan kontra dengan agama lagi nih sekarang ini. Itu gimana ceritanya Bang Soleh? Begini, seperti yang saya jelaskan dari awal, sebetulnya tidak ada unsur kesengajaan, semua secara kebetulan. Dan sampai go internasional juga bukan saya punya cita-cita dari kecil ingin jadi sabung ayam internasional, enggak. Namun dengan berjalannya waktu, yang namanya main ayam ini kan butuh evaluasi terus, baik dari cara perawatan, kualitas ayam, pisaunya bagaimana, karena main uang gitu kan. Dan prinsip hidup saya jangan sampai di bawah orang dalam segala hal, masuk kualitas ayam. Dalam melakukan apapun jangan nanggung. Kalau nanggung kita binasa. Iya benar. Dunia judi. Hanya saya bertekad untuk melakukan semuanya, saya lakukan sendiri. Mulai dari ternak, rawat, ya, bikin pisaunya, ngasahnya, masang pisaunya, lepas, termasuk ngelepas ayamnya sendiri, taruhan pun sendiri. Sebentar. Bang Soleh ini nggak punya uang tuh bayar orang atau gimana di Bang Soleh? Kok udah ngerjakan sendiri? Maaf nih Bang Soleh. Ini juga berdasarkan pengalaman saya. Saya bikin pisau sendiri itu sebenarnya saya beli dengan teman, beli pisau. Orang-orang Cina waktu itu yang jual pisau sama saya. Dan kebetulan yang dilawan ini ternyata anak-anak buahnya. Yang jual pisau ini ternyata dia adalah breeder ayam juga pedagang. Jadi dia jual ayam ke Cina-Cina yang lain. Dan Cina yang membeli ayam ke teman saya ini yang saya lawan. Jadi ayam-ayam yang harga 10 sampai 15 juta hanya saya lawan waktu itu dengan harga ayam 2 juta. Sering saya yang menang. Perbandingan 2 juta dengan 12 itu kan jauh sebenarnya. Kalau dalam segi kualitas seharusnya yang umur dan dia yang dia pakai itu ayam impor dari Filipina, sedangkan saya lokal. Tapi karena mungkin saya punya kelebihan di segi lainnya, ya, terutama di pisau, itu sering saya menang. Bisa dikatakan 82 poinnya. Jauh ya perbedaannya. Nah, lama-lama saya disuguhkan lagi pisau sama temen ini. Saya jual ayam ini ada pisau bagus, besinya baru, gini-gini, coba. Begitu saya coba, taji 12 itu saya coba semuanya 9 lepas. Bukan patah. Kelepas dari sambungannya, dari las-lasannya itu lepas. Nah, dari situlah saya bertekad saya harus bikin pisau sendiri.
Oh gitu. Jadi bukan karena nggak punya uang untuk bayar orang ya. Ada segi suatu kepuasan tersendiri ketika dilakukan sendiri semuanya. Bukan hanya kepuasan saya rasa, tapi juga kebanggaan. Karena mengerjakan sendiri. Membuat sendiri, ngasah sendiri, masang sendiri, ngelepas sendiri. Demikian juga ayam. Ayam beli dengan orang lain dengan hasil ternak sendiri. Kalau menang itu sebuah kebanggaan ketika ayam hasil ternakan kita yang menang. Benar. Karena dulu saya juga breeding, cuman bukan breeding ayam tarung. Saya breeding di dunia burung. Dari kecil sampai akhirnya juara tuh memang punya kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Nggak bisa diukur tuh. Kesenangannya nggak bisa diukur. Kalau beli udah dari orang lain, udah anggap apalagi ayam atau yang sudah jadi, tinggal jalan, ya puas sih puas. Cuman bedanya ketika kita ternak dari telur sampai jadi itu memang ada kepuasan tersendiri di situ, Abang Soleh. Benar-benar Bang Soleh. Nah, ini kan ada singkat cerita Bang Soleh ya. Kok bisa berhenti di ini ya, sabung ayam? Itu ceritakan, kalau saya baca di artikel lo di YouTube ada, di media online ada, dari Madura, Soleh Abdijaya gini kan sudah ada di puncaknya itu Bang Soleh. Kok tahu-tahu berubah lagi 180 derajat lagi nih Bang Soleh? Ya sebenarnya di dunia ini dan yang kita alami itu tidak ada yang susah juga tidak ada yang sulit. Tinggal bagaimana kita menjalani mungkin. Sesuai kehendak yang Maha Kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang sulit. Kalau Allah tidak berkehendak juga tidak ada yang gampang. Oh iya benar. Nah ini motivasinya berubah haluan dari dugem yang bertahun-tahun, kemudian ayam sudah di puncaknya, terus berubah lagi sekarang ke kuda dan merambah ke dunia wisata dan kicau mania. Semua juga secara kebetulan. Artinya saya sudah capek sebenarnya untuk merekayasa dan mengatur yang Maha Kuasa ibarat. Kalau dulu masa kecil saya hingga baru-baru ini, apapun yang saya inginkan harus saya genggam. Harus ada gitu ya. Harus saya dapat. Jadi bukan istilahnya bukan kebutuhan, keinginan malah. Keinginan. Nah, terkadang keinginan ini tidak mengukur dengan kemampuan. Itu yang membuat manusia itu bermasalah. Benar. Sudah saya sampaikan dari tadi di depan bahwa Allah menciptakan manusia tanpa masalah. Yang menjadi masalah itu karena ulah kita. Iya betul. Terutama keinginan kita tidak diukur dengan kemampuan. Nah, ini yang saya alami. Dan alhamdulillah atas kuasanya juga atas kasih sayangnya Allah itu maha pengasih dan penyayang. Apapun yang saya inginkan mulai dari kecil terkabul. Itu bukan yang terbaik. Iya. Mungkin paham ya? Paham. Apapun yang kita inginkan Allah pasti berikan asal kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Tapi belum tentu yang terbaik. Betul. Dikasih cuman bukan yang terbaik belum ini. Belum tentu yang terbaik. Bagus belum tentu yang terbaik. Belum tentu. Maka kalau ingin yang terbaik, mintalah yang terbaik. Jangan mengatur yang Maha Kuasa minta ini. Allah akan beri, tapi belum tentu yang terbaik. Bisa jadi kalau dalam ini ya istilah di agama semacam istidraj ya. Istidraj itu sesuatu yang kita harapkan dikasih terus memang, cuman tidak menenangkan. Kan mungkin kurang lebih seperti itu Bang Soleh ya. Karena secara tidak langsung kita udah ngatur yang Maha Kuasa kalau menurut saya. Betul. Dengan meminta, mengharap, berusaha itu mengatur. Harus gitu kayak harus. Salah satunya di dalam hal pasangan. Saya gagal dalam berumah tangga ini berkali-kali karena itu saya bukan minta yang terbaik, itu harus saya dapatkan. Hanya lainnya ke nafsu nanti ceritanya nih. Ya, itu memang nafsu. Nafsu. Seandainya saya diberi kesadaran waktu itu mungkin saya nggak akan gagal. Kalau dia yang terbaik untuk saya berikanlah, dekatkanlah. Jika bukan yang terbaik jauhkanlah. Maka dari dunia malam ke dunia ayam dan dunia kuda, saya sudah tidak berdaya. Tidak berdaya kenapa? Saya sudah berserah diri. Pasrah deh. Pasrah, berikan saya yang terbaik. Kalau bisa. Jadikanlah saya pribadi yang baik, terbaik di antara yang baik. Benar. Itu permintaan saya. Kehendak Allah akhirnya berubah dari dugem dengan mengalihkan perhatian ke ayam. Dari ayam ini berkat doa orang tua dan guru saya. Akhirnya secara tidak sengaja Allah mengirim kuda ke halaman saya. Dengan cara saya waktu itu silaturahim dengan salah satu tokoh agama di sini.
Begitu saya masuk ke pintu gerbangnya, saya langsung bertatap muka dengan 2 ekor kuda warna hitam. Ya. Yang satu masih kecil, yang satu udah besar. Milik dari ulama tadi Ya. mungkin. Nah, semenjak saya masuk itu saya bertatapan langsung dengan dia, rasanya saya kok nyambung, connect dengan hati saya. Sambil ngobrol sama tokoh ini tadi, perhatian saya kok ke kuda itu terus. Mungkin telinga ke ulama tadi, tapi mata ke kuda. Dan juga batin saya mengatakan kuda itu merhatiin saya. Oh, semacam ada chemistry di situ. Ya. Dan saat ini saya meyakini bahwa inilah makhluk yang dikirim ke saya untuk merubah hidup saya. Kuda tadi. Dan tidak sampai saya pulang dari rumah tokoh itu, saya tidak punya, masih belum punya keinginan bahwa saya ingin memiliki kuda. Cuman kok saya jadi ingat terus begitu nyampe rumah, anak saya yang masih TK waktu itu, Abdul Hamid, pulang. Kebetulan dia sering nonton YouTube kuda. Terus saya bilang sama dia, "Nak, di sana ada kuda bagus di rumah Kiai." "Oh ya Pak," langsung anak saya itu minta antar. Diantar sama anak, pulangnya laporan. "Ya Pak, kudanya bagus, ayo Pak beli," bilang gitu. Nah, setelah 2 hari kemudian kebetulan tokoh Kiai ini minta tolong saya untuk dibuatkan lapangan kuda, lapangan pacu. Nah, lapangan pacu sprint waktu itu yang tradisi Madura. Dengan meminta akan menyewa alat saya, waktu itu saya punya bego loader ya. Nah, waktu di lapangan itu saya sampaikan sama asistennya. Saya sebenarnya bercanda karena uang nggak ada, waktu itu nggak megang uang. Saya bilang seperti ini, "Coba dikasih kudanya Kiai itu, saya mau yang kecil." Saya dengar nih, saya dengar langsung dari Pak Klebon Geger, kan kebetulan paman ya. Iya. Pak yang punya tim Karapan Sapi Tok Ngaltok ini kebetulan beliau adalah keponakan dari Pak Klebon ya, Pak Klebon Geger ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya dengar ada suatu bukan pengaruh ya, ada suatu peristiwa waktu itu putranya Bang Soleh ini mengalami musibah, sehingga itu juga yang sangat berpengaruh merubah kebiasaan apa ya, maaf ya Bang ya, kebiasaan buruk lah ya, yang ikut ikut andil. Saya kira ini yang paling besar, kayaknya andilnya paling besar nih Bang. Boleh diceritakan Bang ke teman-teman nih Bang. Nah, sebenarnya saya sudah diingatkan beberapa tahun yang lalu sebelum anak saya itu jatuh. Oh, berarti sebenarnya sudah ada tanda-tanda sebenarnya ya. Bahwa saya selalu diingatkan, cuman saya nggak peka. Kejadian pertama, waktu itu anak saya jatuh, waktu saya jalan sama saya pegang, tiba-tiba jatuh, kena bibirnya itu ketusuk besi payung. Setelah saya bawa ke rumah sakit dalam keadaan panik, kebetulan saya pingin anak cowok ini prosesnya bertahun-tahun. Saya memohon sama Yang Maha Kuasa. Nah, begitu anak saya ini jatuh, saya luar biasa kaget. Setelah saya pikir-pikir, waktu itu saya punya kesalahan.